Halo sahabat latar kisah, sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Arina, perempuan dari Pacitan, Jawa Timur. 2 tahun lalu, aku memberanikan diri merantau ke Jakarta dengan harapan bisa membantu orang tua yang hidup pas-pasan di kampung. Lulusan SMA, pilihanku tak banyak. Setelah melamar sana-sini, akhirnya aku diterima bekerja sebagai asisten pribadi Pak Samuel, seorang bos besar di perusahaan ekspor-impor. Pak Samuel pria tinggi, berpostur besar, berkulit gelap, selalu rapi dan wangi. Usianya 48 tahun, duda tanpa anak. Meski aura dan fisiknya tampak garang, ia sebenarnya ramah dan sopan. Selama aku bekerja, ia sering membelikan makan siang dan kadang memberiku uang tambahan tanpa alasan. Selama setahun bekerja di sana, sama sekali tak kusangka ia menyimpan perasaan padaku. Suatu sore, ketika kantor sudah sepi dan hampir semua orang pulang, ia memanggilku ke ruangannya. "Arina, duduklah. Aku ingin bicara serius." Jantungku berdebar. Wajahnya tampak gugup, berbeda dari biasanya. Aku tak pandai merangkai kata, namun ia melanjutkan dengan pelan. "Sejak kau bekerja di sini, hidupku terasa lebih tentram. Aku suka caramu tersenyum, cara kerjamu, bahkan suara tawamu. Arina, maukah kau menikah denganku?" Aku terkejut dan tak bisa langsung menjawab. Hatinya kacau. Tiba-tiba, tak siap. Namun pikiran tentang kampung terus melintas. Rumah reyot, adik yang belum bisa membayar sekolah, ibu yang mulai sering sakit. Tawaran itu begitu besar dan nyata. Pak Samuel menambahkan dengan tenang, "Kalau kau setuju, aku akan memberimu gaji bulanan 100 juta, rumah sendiri, dan kebebasan untuk tetap bekerja atau berhenti." Malam itu aku susah tidur. Sebagian diriku takut. Aku belum mencintainya dan kami berasal dari dunia yang berbeda. Tetapi sisi lain terus berbisik bahwa ini kesempatan langka. Banyak wanita bermimpi hidup mapan, dan tawaran itu datang padaku dari orang yang selama ini kumuliakan sebagai atasan. 2 hari kemudian kuceritakan jawabanku. Aku bersedia. Aku tak menyangka hidup bisa berubah begitu cepat. Keputusanku mungkin terdengar gila, tapi hidup sering memaksa memilih jalan yang tak pernah terpikirkan. Pak Samuel berbeda dari pria yang pernah kukenal. Ada wibawa dan ketulusan dalam sorot matanya. Kusadari itu sejak pertama kali melangkah ke kantor dengan hati penuh harap. 3 minggu setelah aku setuju, pernikahan sederhana diselenggarakan, hanya dihadiri beberapa rekan kerja dan teman dekat. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, ia berdasi dengan jas hitam elegan. Tangannya besar menengadah menggenggam tanganku saat ijab kabul dibacakan. Hatiku gemetar. Meski telah mengatakan, "Iya, aku tak bisa membohongi diri. Aku belum benar-benar jatuh cinta." Namun ketika kulihat tatapan lembut dan penuh harap itu, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini awal kehidupan baru. Setelah akad, kami pulang ke rumah barunya. Rumah 2 lantai di pinggiran Jakarta, lengkap taman dan kolam kecil. Aku diberi kamar pribadi. Katanya itu hanya sementara. Malam pertama, ia menenangkanku. "Kamu tak perlu takut. Aku tahu ini bukan pernikahan karena cinta, tapi aku tak akan menyentuhmu sebelum kau siap." Suaranya lembut. Aku hanya mengangguk. Di balkon kamar, aku menatap langit Jakarta yang kelabu. Hati terasa sesak. Semua terjadi begitu cepat. Rindu kampung, rindu ibu, datang bergelombang. Namun aku sadar, jalan ini kubuka sendiri untuk membantu keluarga. Hari-hari berlalu,
Dan perlakuan Pak Samuel padaku selalu hangat. Ia tak pernah memaksaku. Kami makan bersama, bercerita, ia mendengarkan segala keluh kesahku. Meski begitu, rasa bersalah kerap muncul. Ia tulus padaku, sementara hatiku masih dingin. Suatu malam, hujan turun sejak sore menyapu kaca jendela. Aku duduk termenung mengenakan daster ungu tipis pemberiannya. Ada perasaan berbeda malam itu. Perlahan sesuatu dalam diriku berubah. Pintu kamar diketuk pelan. Suara beratnya memanggil. "Arina, aku bawa teh hangat. Boleh masuk?" Aku membuka pintu. Ia berdiri dengan senyum tenang. Kami duduk di sofa dekat jendela. Hanya suara hujan dan detak jantung kami yang terdengar. Ia berkata, "Aku tak akan menyentuhmu kalau kamu tidak mengizinkan." Matanya menatap dalam. Aku tak mampu menjawab, hanya mengangguk dan menunduk. Namun tanpa kusadari, tubuhku bergerak. Aku menggenggam tangannya. Hangatnya sentuhan itu menenangkan. Seperti sebuah janji bahwa di tengah pilihan sulit dan keraguan, ada seseorang yang setia mendampingi. Malam itu untuk pertama kalinya aku membiarkan dia duduk lebih dekat. Ia tak banyak bicara, hanya menatapku seakan ingin memahami isi hatiku. "Aku tahu kamu masih bingung," ujarnya pelan. "Tapi kamu tak sendirian. Aku akan sabar menunggumu." Tiba-tiba aku menangis. Entah karena lega, entah karena emosi yang selama ini ku coba tahan, dan aku menemukan perlindungan dalam pelukannya. Di sana aku merasa seperti anak perempuan yang akhirnya bisa menarik napas panjang. Mungkin karena selama ini aku terlalu kuat, menanggung beban yang tak bisa kubagi. Tangan Pak Samuel, kasar namun lembut, mengusap air mataku. "Arina," katanya, "malam ini aku tak akan meminta apa-apa, tapi aku ingin kau tahu, kau tak perlu pura-pura kuat di hadapanku." Malam itu aku bersandar di dadanya bukan karena kewajiban, melainkan karena perlahan aku mulai mempercayai keputusan ini. Di antara semua pilihan hidup yang tak sempurna, aku memilih bertahan di sisinya. Pelan-pelan aku belajar menerima takdir ini. Bukan karena uang atau status, melainkan karena ia membuatku merasa aman. Kami duduk bersama hingga larut, dalam hening yang memberi ruang untuk jujur pada diri sendiri. Sejak malam itu hubungan kami berubah. Bukan sekadar status suami istri di atas kertas. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hatiku. Perasaan yang dulu terasa asing kini mulai menghangat. Ketika ia tersenyum, aku ikut menanggapi dengan senyum. Saat ia pulang kerja dan memanggil namaku, jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Pak Samuel tak pernah tergesa. Ia terus memperlakukanku dengan rasa hormat, tahu batasan, tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Sikap itulah yang membuatku mulai jatuh hati. Setiap pagi ia membawakan sarapan dan selalu bertanya, "Tidurmu nyenyak?" Kami duduk di taman belakang, berbincang ringan tentang masa kecilnya di Afrika, atau tentang impianku membuka toko kecil untuk ibu di kampung. "Aku akan bantu wujudkan itu," katanya pada suatu pagi sambil menambahkan, "Asal kamu juga jujur tentang perasaanmu. Jangan selalu pura-pura kuat, Arina." Kata-kata itu membuatku termenung. Ia tahu aku masih menyimpan banyak hal. Aku takut bila terlalu jujur aku akan tampak lemah. Tetapi ia mampu melihat celah-celah di hatiku yang bahkan tak kusadari. Suatu malam saat hujan turun lagi, kami duduk berdampingan di ruang tamu. Ia menggenggam tanganku lembut. "Aku tak pernah mencintai wanita lain setelah istriku meninggal, sampai aku mengenalmu," bisiknya. Kali ini aku tak menunduk. Aku menatap matanya lama. Aku belum tahu apakah ini cinta,
tetapi aku merasa nyaman bersamamu. Mungkin itu permulaan dari segalanya. Ia tersenyum dan memelukku pelan. Dalam pelukannya aku merasa seperti perempuan yang benar-benar diinginkan, bukan sekadar dibeli atau menjadi pelengkap rumah besar, tetapi sebagai pendamping yang dirindukan untuk pulang. 2 bulan telah berlalu sejak aku resmi menjadi istri Pak Samuel. Hari-hariku terasa lebih ringan. Aku tak lagi canggung menatap matanya atau kikuk saat jemarinya menyentuh tanganku. Kadang kami tertawa bersama, kadang hanya duduk diam menatap jendela. Dan itu saja sudah terasa cukup. Namun hidup tak pernah sepenuhnya tenang. Masa lalu bisa datang kapan saja, dan hari itu ia datang mengetuk pintu rumah kami. Seorang wanita tinggi dengan kulit coklat terang berdiri di depan pagar. Pakaiannya mahal, rambutnya dikepang rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Nadine, mantan kekasih Pak Samuel ketika ia masih tinggal di Afrika. Aku hanya berdiri di balik jendela saat mereka berbicara. Wajah Pak Samuel tampak tegang, berbeda dari biasanya. Mereka berbicara dalam bahasa asing yang tak ku mengerti, tetapi ekspresi mereka cukup membuatku gelisah. Malamnya ia duduk di sampingku di ranjang. Aku harus jujur, katanya. Nadine dulu wanita yang sangat dekat denganku. Kami hampir menikah, tapi keadaan memisahkan kami. Sekarang ia datang lagi, katanya ingin bicara, katanya belum bisa melupakan semuanya. Aku terdiam. Perasaan yang selama ini kupendam kembali muncul. Takut, cemburu, dan rasa tidak aman. Pernikahan kami memang dimulai tanpa cinta, namun kini aku benar-benar takut kehilangannya. Dengan suara pelan aku bertanya, "Apa kau masih punya perasaan padanya?" Ia menatapku lama. "Aku tak tahu," jawabnya jujur. "Tapi sejak menikah denganmu, hatiku berubah. Aku merasa damai bersamamu, Arina. Kamu berbeda." Malam itu, kegelisahan masih menyelimuti batinku. Aku tahu cinta bisa tumbuh, tapi juga bisa pergi begitu saja. Aku paham masa lalu seseorang tak mudah dihapus, apalagi bila yang datang adalah wanita yang dulu nyaris menjadi pendamping hidupnya. Dalam hati aku hanya bisa berdoa. Bila perasaannya untukku tulus, aku akan bertahan. Bila tidak, aku harus siap kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah kedatangan Nadine, suasana rumah berubah. Aku berusaha tetap tenang dan menjalankan tugas seperti biasa. Namun di relung hati ada ketakutan sama. Apakah aku sekadar pelarian? Apakah ia akan kembali pada cinta lamanya? Semua keraguan itu menghantui hari-hariku. Lalu pagi itu, semuanya runtuh dalam arti yang terbaik. Baru saja ku bereskan sarapan, tiba-tiba Pak Samuel menarik kursi dan menggenggam tanganku erat. "Ku biarkan aku bicara dengan Nadine semalam," katanya. Jantungku berdetak kencang. Aku tak mampu berkata-kata, hanya menatapnya dengan cemas. "Maafkan aku bila membuatmu gelisah," lanjutnya. "Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Aku telah menutup masa laluku. Nadine bagian dari perjalananku. Namun kamu adalah tujuanku sekarang." Napasku tertahan. "Dini, aku belum pernah merasa setenang ini sejak kamu hadir dalam hidupku," sambungnya. "Awalnya kau menikah denganku karena alasan yang mungkin bukan cinta," ia mengakui. "Tapi apa yang kita rasakan sekarang nyata. Aku tak kuasa menahan air mata. Selama ini kupikir aku harus bersaing dengan bayangan masa lalunya. Tapi kenyataannya hatinya telah memilih. Dan itu membuatku merasa paling beruntung di dunia." Beberapa minggu kemudian, Pak Samuel mengajakku pulang ke kampung halamanku di Pacitan. Ia ingin bertemu orang tuaku, melihat tempat aku dibesarkan, dan mengenal siapa aku sebenarnya. Ketika kami tiba, ibuku menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. "Kau kelihatan lebih tenang, Nak,"
ia berkata sambil mengelus pipiku. Saat itu aku sadar, aku tak hanya mendapat seorang suami, tetapi juga sahabat, pelindung, dan cinta sejati yang tak pernah kuduga datang dari tempat dan orang yang jauh. Kini aku tak lagi takut menghadapi hari esok. Setiap kali membuka mata, aku tahu ada seseorang yang benar-benar memilihku. Bukan karena tubuhku, bukan karena status, melainkan karena hatiku. Di bawah langit Pacitan yang jernih dan tenang malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku adalah istrinya, dan aku adalah pilihan hatinya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.